Perkenalkan, nama saya Daniel Anjusa Putra Simbolon dari kelas IF21C dengan NIM 21416255201053. Dan di sini saya akan mengerjakan UTS Esai Data Mining. Di sini untuk integrasi dan transformasi data, analisis. Lalu lanjut aja ke ininya. Lanjut untuk ke collabnya, di sini saya datanya itu CSV-nya itu saya download. Jadi di sini pakai read CSV, dimasukkan ke variabel df underscore nilai. Di sini ada kolom ID, NIM, kode MK, nama MK Indo, nama MK Inggris, nilai grade, nilai total, semester, SKS MK-nya, sama grade. Lalu di sini saya mencari menganalisis isi-isi dari tiap-tiap kolomnya, dan saya menemukan ada semester. Di bagian kolom semester saya mencarinya menggunakan unique. Jadi di sini ada semester 5, 6, 3, 4, 7, 1, 2, 8, 0 dan 9. Nah, di sini ada kejanggalan di semester 0 dan 9. Di situ itu termasuk noise. Jadi saya cek dulu menggunakan variabel df check 0. Nah, di sini menggunakan metode log. Jadi untuk nyari dulu di kolom semester yang semesternya 0. Jadi di sini tampilannya, di sini yang semester 0 itu nama mata kuliahnya apa. Di sini ada kelihatan, ada otomata, etika profesi, pendidikan agama juga ada. Nah, di sini juga saya cek juga untuk semester 9 ya. Kalau misalkan nama ininya, nama MK-nya itu dia kebanyakan memang semuanya itu tugas akhir. Jadi saya asumsikan bahwa ada beberapa mahasiswa yang di semester 8-nya itu dia non. Dia non. Jadi di semester 8 dia 0 atau kosong, missing value, tetapi dia pindah ke semester 9 itunya nilai tugas akhirnya. Jadi itu nanti akan ditanganin sehabis yang semester 0 dulu. Jadi di semester 0 ini saya mencari manual sesuai kode mata kuliahnya yang di sini misalkan UBP 16001. Jadi saya cari di sini kode MK apa itu di semester berapa itu. Jadi udah kelihatan di sini bahwa mata kuliah yang pendidikan agama itu ada di semester 1 seharusnya, bukan di semester 0 ini. Jadi saya ubah sendiri manual, dengan cara manual di ininya langsung, di Excelnya langsung mengubah semesternya itu. Jadi semester yang tadinya yang pendidikan agama yang NIM ini, yang tadinya semester 0 itu diubah jadi ke semester 1. Nah, di sini transkrip nilai fixnya, CSV-nya yang sudah diperbaiki. Lalu di sini untuk ngeceknya lagi, cek ulang lagi apakah masih ada noise-nya yang semester 0 itu, dicek lagi, udah nggak ada di sini semester 0. Lalu selanjutnya bagian mencari IPS tiap semester. Jadi di dataset yang bagian transkrip nilai, dia itu semesternya per semesternya masih teracak gitu. Jadi ini misalkan ini semester 5, 6, 3 nih. Ini semester 3 ada 3 ini duplikat. Bukan duplikat, lebih kayak memang ada 3 ini belum digabungkan, belum di group by. Jadi di sini saya menggunakan group by. Saya SKS-nya saya jumlahkan menggunakan sum. Total grade-nya juga saya sum. Jadi di sini ada semester 1-nya. Semester 1 sudah digabung, SKS-nya sudah digabung, total grade-nya udah. Lalu IPS-nya ketemu. Di IPS-nya itu untuk menghitung indeks prestasi siswa tiap semesternya itu total grade dibagi SKS per mata kuliahnya. Lalu di sini saya melakukan pivot table untuk menggabungkan
tiap semester-semesternya. Jadi tiap semesternya digabung biar kelihatan seperti ini. Jadi NIM dengan NIM yang ini dia IPS-nya sudah jadi kolom sini. IPS semester 1 dia 3,20. IPS semester 2 3,40. IPS 3-nya IPS 4 sampai IPS 9. Nah, di sini IPS 9 belum kita tanganin. Jadi IPS 9 itu masih kebanyakan ada yang non, ada juga yang punya semester 9-nya itu. Lalu di sini mencari IPS 9-nya. Nah, IPS 9-nya di sini ada nih. Di sini ada. Sini ada nih rata-rata kebanyakan yang IPS yang mahasiswa yang memiliki IPS 9 dia itu IPS 8-nya tidak ada. Nah, sedangkan IPS 8 yang punya IPS 8 itu kebanyakan memang itu mata kuliahnya itu tugas akhir. Tugas akhir. Jadi di sini saya menggunakan pivot df.apply. Di sini pakai metode apply untuk menambahkan IPS 9 dipindah ke IPS 8. Lalu di sini misalkan yang IPS 8-nya ada tapi IPS 9-nya ada. Nah, kalau misalkan yang IPS 8-nya ada itu tidak diubah, tidak diganti. Tapi yang IPS 8-nya tidak ada tetapi IPS 9-nya ada itu dimasukkan. Lanjut untuk ini dataset yang kedua itu mahasiswa lulusan. Sini mahasiswa lulusannya belum di merge, belum digabung dengan transkrip nilai tadi. Jadi di sini saya penggabungan, di sini menggunakan merge. Di sini saya menggunakan merge on NIM how inner gitu. Jadi di sini berdasarkan NIM, jadi mahasiswanya sudah datasetnya sudah di merge menggunakan pd.merge ini. Sini bisa dilihat NIM-nya ada, IPS sampai 8-nya ada, prodinya ada, yang prodinya dari sini ada, predikatnya juga yang dari dataset mahasiswa lulusan, tanggal masuk, status masuk, jenis kelamin, tahun lahir sama status pegawainya. Lalu di sini pas di bawah, nah status masuknya bisa dilihat di sini status 1. Jadi statusnya masuk 1 untuk pindahan sih, mahasiswa pindahan. Lalu di sini ngecek juga apakah ada status pegawainya yang 2 karena pas dibikin itu sempat ada mahasiswa yang berstatus pegawainya 2. Lalu di sini untuk mengubah tanggal ininya, menghitung durasi studi. Di sini menghitung durasi studi tahun dan studi bulan. Jadi di sini ada nih kolom studi tahun. Jadi untuk tahunnya dia berapa lama lulusnya? Dia 4 tahun. Durasi dengan durasi studinya dengan format bulan juga ada. Lalu di sini membuat lulus tepat waktu. Jadi di sini logiknya itu saya buat dulu pakai variabel durasi studi maksimumnya yaitu 5 tahun. Jadi kalau misalkan durasi studi yang format tahun, jika kurang lebih durasi studi maksimum itu dianggap false. Kalau misalkan masih kurang dari itu berarti true, berarti lulus tepat waktu. Kalau misalkan lebih dari 5 tahun berarti itu lulusnya tidak tepat waktu. Sini untuk infonya def gabungan yang tadi yang begini. Infonya di sini ada integer, float. Sini udah diubah tanggal lulus sama tanggal masuk itu menjadi datetime pas membuat durasi studi. Sini diubah dulu formatnya menjadi datetime.
Nah, di sini ada status mahasiswa yang status pegawainya 2 di sini. Di sini ada 2 mahasiswa di sini. Jadi yang NIM yang 1059 ini saya ubah status pegawainya menjadi 0, dia tidak bekerja karena yang saya asumsikan dia lahirnya di tahun 97, masuknya di 2016. Berarti dia pas masuk kuliah itu di umur 19 tahun. Jadi 19 tahun itu belum kerja. Jadi saya asumsikan seperti itu. Sedangkan yang tahun 94 berarti tahun umurnya berarti umurnya 6 tahun ditambah pas dia masuk 2016 berarti umurnya 24, umurnya 22 tahun. Jadi di situ saya asumsikan mahasiswa yang dengan 6020 ini saya asumsikan dia bekerja, jadi status pegawainya saya ubah menjadi 1. Jadi saya cek lagi untuk status pegawainya yang 2 masih ada atau tidak. Di sini kelihatan kalau di sini tidak ada lagi. Di sini bisa dilihat sudah yang clearnya. Lalu lanjut untuk membuat visualisasi datanya. Jadi di sini melihat distribusi nilai dari setiap kolomnya. Jadi di sini bisa dilihat status pegawainya mahasiswa yang tidak bekerja itu lebih tinggi dibandingkan mahasiswa yang bekerja, sekitaran 2500 ke bawah. Sedangkan yang mahasiswa status pegawai dia hanya 2000 mahasiswa saja. Lalu untuk di sini bagian chart ini durasi studi tahun, kebanyakan mahasiswa itu lulus pada 4 tahun. Jadi lulus tepat waktunya dia ada di 4 tahun lebih banyaknya. Sedangkan di 5 tahun itu hanya kurang lebih 1000 di bawahnya dan seterusnya. Lalu di sini bisa dilihat durasi studi tahun yang 2, di sini 2 tahun aja. Di sini menggunakan SNS Conplot, dev gabungan, lulus tepat waktu. Di sini ada sekitar 4000 lebih mahasiswa. 4000 lebih mahasiswa yang memang lulus tepat waktu. Sedangkan di sini kurang dari 500 itu lulus tidak tepat waktu. Lanjut untuk di sini saya tunjukkan lagi untuk lulus tepat waktunya yang false. Sini ada sekitaran 2500-an. Ada sekitar 336 baris. Jadi sekitar segitu. 336 baris. Nah, lalu lanjut ke menghitung proporsi mahasiswa yang lulus tepat waktu berdasarkan status pegawainya. Di sini untuk menghitung proporsinya, untuk visualisasinya pakai bar plot. Jadi status pegawainya yang 0 itu ada di sekitar 0,928163, sedangkan mahasiswa yang statusnya pegawai yang 1 0,922668. Jadi lebih tinggi memang mahasiswa yang berstatus pegawai 0 atau tidak bekerja. Lanjut untuk box plotnya. Di sini bisa dilihat durasi di sini durasi studi tahunnya, di sini untuk lulus tepat waktu atau tidaknya, true atau false-nya. Sini kebanyakan memang yang false atau yang tidak lulus tepat waktu itu memang lebih banyak di sekitaran tahun 6 sama tahun 7. Lalu di sini untuk analisis lebih lanjutnya menggunakan pair plot untuk melihat hubungan antara variabel.
Jadi di sini untuk bisa kita lihat di sini untuk mahasiswa yang lulus ya itu lebih banyak di status yang lulus tepat waktunya, itu lebih banyak di status pegawainya satu atau yang bekerja. Sedangkan memang yang bekerja, yang tidak bekerja itu memang rata-rata segini, lebih sedikit. Untuk status pegawai bisa dilihat lagi yang satunya yang di sini ya, status pegawainya sama sih. Status pegawai 1 dan 0 itu memang sama ini. Di durasi studi 5 tahun dia. Kalau di sini durasi studi tahun yang terunya itu lebih banyak di sekitaran sini. Lebih tinggi dia. Dia lebih apa namanya? Lulus tepat waktunya di 4 tahun ini lebih banyak. Lalu untuk di sini untuk yang berdasarkan jenis kelamin, lulus tepat waktu berdasarkan jenis kelaminnya. Sini bisa kita lihat yang wanita atau perempuan yang 0 di sini sekitaran 2500. Sedangkan untuk yang false-nya atau yang lulus tidak tepat waktunya di bawah 500. Dan untuk yang pria atau laki-laki ya ada sekitar 1500 ke atas untuk yang lulus tepat waktunya, sedangkan untuk yang lulus tidak tepat waktunya itu di bawah 500, lebih tinggi dibandingkan yang perempuan. Sedangkan kalau misalkan yang perempuan lebih tinggi lulus tepat waktunya dibanding yang pria. Saya bisa lihat lebih tinggi yang perempuan 0,951898 dibandingkan yang pria 0,88. Sini untuk menghitung yang berdasarkan status pegawai. Jadi di sini saya membuat visualisasi data di sini berdasarkan status pegawainya. Di sini yang tidak bekerja ada sekitaran 2000 ke atas lebih. Sedangkan untuk yang bekerja itu ada sekitar 2000 juga sama yang lulus tepat waktunya. Dan untuk lulus tidak tepat waktunya memang masih di bawah 500 sih di sini. Status pegawainya di sini bisa dilihat yang beda-beda dikit seperti yang sebelumnya yang tadi. Jadi sekian dari saya untuk idenya, tugas saya mana tadi ya. Nah, bagian ini di sini udah sesuai dengan kolom yang diminta oleh dosen. Di sini ada NIM, IPS per semesternya, di sini 8 semester, ada prodinya, predikatnya, tanggal lulus, tanggal masuk, status masuk, jenis kelamin, tahun lahir, status pegawai, durasi studi. Ini formatnya tahun, ini durasi studi dengan format bulan. Lalu di sini menunjukkan statusnya apakah lulus tepat waktu atau tidak. Jadi sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak berkenan. Selamat siang.